Ya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nasib dimaknai sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Ya. Itu nasib ya. Nasib itu takdir Allah. Ya. Nasib itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran nasib dimaknai sebagai hasil kerja keras, hasil jerih payah. Dalam surat Al-Ghasyiyah ada orang yang kerja keras ya, dalam beribadah ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan amal soleh, tapi hasilnya nol ya. Hasilnya zong, hasilnya kosong, tidak berpahala, tidak dapat kebaikan. Namanya amilatun nasibah ya. Jadi kerja keras lagi susah payah, tapi kemudian ya, tidak masuk surga, malah masuk neraka. Itu namanya amilatun nasibah. Kita ingin kerja keras kita, jerih payah kita itu dinilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan berpahalakan surga. Ini surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawman idzin khashi'ah amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah, bukan masuk surga, malah masuk neraka. Ketika haus tusqa min ainin aniyah, dikasih minum dengan minuman yang sangat panas sekali, setara dengan besi mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kalau lapar enggak ada makanan kecuali makanan yang kalau dimakan sakit, dan ketika sampai di perut mendidih ya. Mendidihnya itu setara dengan tembaga. Jadi makanannya itu panasnya setara dengan besi mendidih, makanannya setara dengan ya, tembaga mendidih. Jadi tidak ada ya, yang enak. La yusminu wa la yughni min ju'. Penghuni neraka itu tidak ada ya, yang gemuk ya, dan kemudian tidak ada yang kenyang, ya, kurus dan kelaparan. Kenapa? Gara-gara amilatun nasibah. Amalnya cuma dapat capek doang, karena ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Ya. Ibadahnya tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang orang kafir yang kerja keras tanpa kenal lelah dalam menggapai keinginannya, bukan sukses dan bahagia yang didapat, melainkan sia-sia dan sengsara. Kenapa? Karena matinya tidak bawa iman. Ya. Jadi amal soleh sesoleh apapun kalau tidak dilandasi dengan keimanan, itu bukan ibadah namanya. Nah, tidak hanya menguras tenaga dan pikiran, tapi menghabiskan harta yang banyak. Jadi ternyata bukan hanya jadi orang yang beriman saja yang dituntut kerja keras ya. Orang kafir juga jangan dikira mereka lebih keras, lebih kerja keras daripada kita ya. Tapi kemudian beda endingnya. Kalau kita kan endingnya itu adalah al-falah. Al-falah keuntungan, surga firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling baik ya. Kemudian yang selanjutnya mereka menyesal ya. Kemudian ya kecewa atas kerja keras dan jerih payahnya. Itu diungkapkan oleh Allah lewat firman-Nya ya. Yaqulu ahlaktu mala lubada ya. Jadi mereka berkata, aku ya telah menghabiskan harta yang banyak ya. Jadi banyak mereka mengeluarkan harta di samping tenaga dan pikiran, tapi endingnya gagal ya. Tidak sukses. Nah, kemudian ya laitaha kanatil qadhiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudah segala sesuatu. Mereka tidak percaya kehidupan setelah mati, ya. Jadi menurut orang kafir mati itu titik. Sementara menurut orang yang beriman mati itu koma. Ya. Jadi kematian itu adalah pengalaman yang paling menakutkan, ya. Pengalaman yang paling ya mengerikan. Tapi kehidupan setelah mati lebih menakutkan lagi. Dan itu tidak dipercaya oleh orang kafir. Tapi ketika mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya kehidupan setelah mati, mereka ingin agar setelah mati itu tidak dibangkitkan. Bahkan kalau bisa jadi tanah, ya, tidak dihidupkan kembali. Kemudian ma'agna ani malia, jadi harta yang dikumpulkan, ya, itu ternyata tidak bisa menolongnya, ya. Kemudian halaka ani sultania, bukan hanya harta saja, jabatan ya,
yang dijabatnya waktu di dunia tidak bisa menolongnya. Sebab nanti satu-satunya raja, satu-satunya penguasa, satu-satunya hakim, satu-satunya pengacara cuma Allah SWT. Di sana tidak ada pengacara, di sana tidak ada polisi, ya, di sana tidak ada hakim, di sana tidak ada koneksi. Jadi kekayaan sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun itu tidak akan bisa menolongnya. Maka mereka kecewa, ya, mereka menyesal ketika dihidupkan setelah kematian. Kemudian yang kedua, ya, bahwa nasib itu bagian dari hak yang harus dicari. Ya, bagian dari hak yang harus dimiliki, bagian dari hak yang harus digunakan dengan benar dan baik. Ya. Sebab apa yang ada pada kita itu ada yang namanya milik. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya rezeki, sudah dimakan, sudah dipakai, ya, itu namanya rezeki. Nah, kemudian ada sisa. Ya. Tapi dalam prakteknya, ya, ada orang yang, ya, sisanya banyak, ya, tidak dibawa mati. Ya. Makanya kalau kita mau, ya, harta kita jadi rizki semua, maka makan, minum, sodakohkan. Makan, minum, pakai, sodakohkan. Ya. Insya Allah itu akan dibawa mati. Tapi kalau cuma dimakan, diminum, dipakai, ya, sisanya itu nggak akan menolong, ya, sedikit pun kepada kita. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ya, gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena dunia itu cuma sendagurau, dunia itu cuma tipu-tipu, ya. Dunia itu cuma main-main. Nah, kehidupan yang sebenarnya yang disebut al-hayawan adalah kehidupan di akhirat. Ya. Di sana tuh kehidupan yang sebenarnya. Bahkan ketika dikumpulkan di alam mahsyar nggak bisa berbohong. Semuanya, jangankan kita, malaikat itu juga tidak berani bicara. Tidak bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Tapi ketika diizinkan oleh Allah, pasti bicaranya benar. Nggak bisa bohong itu. Ya. Kemudian, wala tamsa nasibaka minad dunya. Ya. Fokus kepada akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kenapa? Karena dunia itu ada yang halal, ada yang thayyib, ada yang haram, ada yang khabith, ada yang syubhat. Ya. Kita ambil yang halal dan thayyib dengan cara mendapatkannya dengan cara yang benar. Insyaallah, ya, itu akan jadi bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Tapi kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tuh jangan dimakan sendiri, ya. Jangan dimakan kita dan keluarga, tapi harus berbagi dengan yang lainnya. Kamu harus berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi zakat, infak, sedekah itu bentuk kebaikan terhadap sesama manusia. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat baik, jangan membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Makanya tugas kita, kewajiban kita sebenarnya cuma dua. Yang pertama, ibadah hanya kepada Allah saja. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus ibadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan selanjutnya berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama dan utama adalah orang tua kita. Ya. Kemudian di sini jelaskan, ya, wa tamis bima ataqallah minal amwal thawabad daril akhirah. Ya, kamu cari sampai dapat, ya, dengan harta yang Allah berikan kepada kamu apa? Pahala kampung akhirat. Apa pahala kampung akhirat? Yang terbaik adalah surga. Surga itu nikma ajrul amilin. Pahala yang paling baik bagi orang yang beramal adalah surga. Di sini kita penting amal itu serius, sungguh-sungguh, semangat dan ikhlas. Sebab pahala yang terbaik itu adalah surga. Tidak ada pahala yang lebih baik daripada surga. Kemudian bil amal fiha bi taatillah fi dunya. Bagaimana caranya? Ya, amal waktu di dunia dengan dasar taat kepada Allah SWT. Karena amal soleh itu adalah amal mengikuti Allah dan Rasulnya.
Amal soleh itu adalah amal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu gunakan untuk itu. Ya, rizki yang Allah berikan kepada kita, wala tatruk. Ya, apa hadzaka minad dunya? Jangan kamu tinggalkan bagian kamu dari yang namanya dunia. Inilah yang namanya adil. Inilah yang namanya seimbang. Ya, jadikan dunia sebagai bekal, kemudian jadikan akhirat sebagai tujuan. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah SWT, dengan mensyukuri rizki Allah SWT digunakan untuk diri, keluarga dan yang lainnya dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Kemudian batamata, ya, fiha bil halal duna isra. Ya, jadikan yang halal dan haram itu untuk bersenang-senang. Silakan, kita tidak dilarang ya menikmati rizki Allah yang halal, tapi dengan catatan ya duna israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Di antaranya hidup mewah. Ya, ada orang yang oleh Allah dikasih kekayaan, malah kemudian di samping sombong dia juga berlebih-lebihan. Ya, seperti contohnya Qarun. Ya, Qarun itu kan sombongnya luar biasa. Qarun itu dalam Al-Quran disebut bago. Bago itu dikasih kekayaan tapi tidak disyukuri, malah sombong, ya, menentang Allah, tidak mau zakat, infak dan sedekah. Padahal asalnya dia orang miskin. Sedangkan Fir'aun disebut togo. Fir'aun itu dikasih kekuasaan, lupa diri, lupa daratan. Ya, ketika dia membangun gedung pencakar langit, maksudnya untuk mencari Tuhan yang dikatakan Musa itu ada di atas, ternyata ketika di atas tidak ada Tuhan itu. Maka kumpulkan para pembesarnya, kumpulkan semua rakyatnya, kemudian dia mengatakan ana rabbukul a'la. Ya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi, ya. Jadi ada togo, ada bago. Kalau togo lupa diri, sombong karena dikasih kekuasaan. Tapi ada juga bago. Bago itu sombong, lupa diri karena dikasih kekayaan. Nah, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh juga lupa diri. Wa ahsin ila nas bisodako kama ahsanallah ya ilaika bihadhil amwal ya al-kathira. Allah ngasih kekayaan yang banyak itu untuk apa? Untuk berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian dengan apa? Bisodako, dengan cara sodako. Jadi sodako itu ya menggunakan harta dengan baik dan benar. Ada sodako muayyanah namanya zakat. Sedekah yang ditetapkan, ditentukan. Ada sedekah ghair muayyanah yang tidak ditentukan, namanya infak. Ya, wala tansa ma haramallahu alaik. Jangan lupa ya, dengan apa yang wala talmis ya, ma haramallahu alaika. Jangan mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kemudian minal fasad digunakan untuk membuat kerusakan, ya. Wal baghi, dan untuk melakukan kesombongan dan kejahatan, ya, terhadap sesama manusia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan, ya. Kemudian yang selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia, nasab dimaknai sebagai keturunan, ya, terutama keturunan yang berasal dari pihak ayah. Dari pihak ayah ke bawah, ya. Itu namanya nasab. Dan dalam Al-Quran, nasab hanya berlaku di dunia, ya. Hanya berlaku di dunia. Di akhirat akan terputus jika tidak ada kesamaan dalam keimanan, tidak ada kesamaan dalam amal soleh, dan tidak ada kesamaan dalam akhlak mulia, ya. Jadi kalau suami istri akhlaknya sama, amal solehnya sama, keimanannya sama, itu disebut ahlun. Demikian pula anak dengan bapak, ya. Anak dan bapak itu, anak itu keturunan bapak, makanya disebut namanya itu nama bapaknya, ya. Itu bukan ahlun, ya, bukan ahlun kalau dia imannya beda, kemudian amalnya juga beda, termasuk juga akhlaknya. Makanya di sini jelaskan fa idza nufikha fisur, maka apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, fala ansaba, sudah tidak ada lagi yang namanya nasab, ya. Kemudian di sini jelaskan bainahum, ya, yauma idin wala yatasaalun. Tidak ada nasab, tidak ada waktu untuk saling bertanya, ya. Jadi kalau sudah ditiup sangkakala,
maka kemudian orang lari dari saudaranya, orang lari dari ibunya, orang lari dari bapaknya, orang lari dari istrinya, orang lari dari anaknya. Kenapa? Sudah putus yang namanya nasab, ya. Tapi nanti ya bisa kembali lagi dan berkumpul kalau statusnya sebagai ahli. Ahli itu keluarga. Makanya berkeluarga itu tidak hanya sampai mati, tapi harus sampai surga, ya. Kemudian ya, fa idza nufiya wala ansaba bainahum wala yatasaalun, ya. Kemudian seperti hubungan Nabi Ibrahim dengan anaknya, ya. Jadi ketika banjir badai sudah tinggi, ya Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dengan anaknya maaf itu. Ya, yang namanya Kan'an ya, itu terputus ketika banjir besar. Banjir yang paling besar sepanjang sejarah. Sebab gunung yang paling tinggi itu kerdem. Kemudian anaknya disuruh naik, tapi kata anaknya masih ada gunung yang lebih tinggi, aku akan naik ke atas. Tapi ternyata kena juga, karena gunung juga ya kena banjir itu. Tapi kemudian Nabi memohon kepada Allah sambil berkata, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, ya. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil, ya. Jadi kenapa anakku yang termasuk keluargaku kok dibinasakan? Ini kaitannya nasab. Jadi tidak ada jaminan anak Nabi, ya, kalau kemudian tidak iman, tidak saleh dan tidak berakhlak mulia, itu akan selamat dari azab Allah, ya. Gitu. Ini anak Nabi, apalagi anak ustadz ya. Jadi anak Nabi saja, ya, itu kalau kemudian tidak beriman, tidak beramal soleh dan akhlaknya tidak terpuji, maka tadi dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Kan'an. Nah, makanya Allah negur, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Si Kan'an itu walaupun anak kandungmu, itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amila ghairu salih. Karena dia tidak beramal soleh, ya. Jadi kalau kita punya anak, ya, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak beribadah, dan kemudian akhlaknya tidak bagus, itu bukan anak kita sebenarnya, ya. Atau bukan keluarga kita, ya. Dan nanti putus hubungannya, nggak bisa saling menolong, ya. Saling menolong, saling meminta, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, nah, di sini adalah fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya. Jadi kalau kita mau ketemu lagi dengan istri kita, mau ketemu lagi dengan anak kita, mau ketemu lagi dengan bapak kita, ibu kita, ya, anak cucu kita, kuncinya satu. Usahakan kita mendapat catatan amal dari arah kanan. Sebab nanti setelah dihisab itu kan dibagi rapor, ya, dibagi ijazah, ya. Siapa saja yang oleh Allah diberi catatan amalnya dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, ya, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada istrinya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira, ya. Jadi sebenarnya kematian itu adalah perpisahan sementara. Nanti ada reuni besar di mana kita ketemu lagi dengan istri kita, ketemu lagi dengan anak kita, tapi anak istri yang beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia. Bahkan bagi laki-laki nanti akan dikasih 2 istri minimal 2 istri itu. Yang pertama istri di sorga namanya bidadari. Yang kedua istri di dunia mantan istri yang statusnya ahlun, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia. Ya, jadi ada orang yang senasab tapi beda nasib. Senasab beda nasib. Siapa tadi? Kan'an dengan Nabi Nuh. Ya, ada yang senasib tapi kemudian beda nasab. Ada. Ya, siapa? Ya. Siapa tuh? Ya. Senasib tapi beda nasab. Suami istri, ya. Jadi ada suami istri yang kemudian di surganya ketemu lagi. Itu beda nasab, tapi nasibnya sama seperti penghuni menjadi penghuni surga. Tapi ada beda nasab, satu nasib, tapi di neraka. Siapa? Abu Lahab, Abu Lahab dan istrinya, ya. Itu beda nasab karena suami istri, tapi kemudian satu nasib. Di mana? Di neraka, ya. Fir'aun, ya. Dengan istrinya beda nasab, tapi juga beda nasib. Istrinya di surga, Fir'aunnya di neraka. Kita ingin
nasab sama, nasib juga sama. Kemudian istri juga beda nasab dengan kita, tapi usahakan satu nasib menjadi penghuni sorga. Sebab nanti ketika diketok palu, manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ya, itu orang yang bahagia. Ya, di mana? Di sorga. Ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya seumur langit dan bumi. Bayangkan, seumur langit dan bumi itu berapa lama? Kalau 1000 tahun satu hari, kemudian 50.000 satu hari, dibandingkan dengan seumur langit dan bumi, lamaan seumur langit dan bumi. Illa masyarakat, apalagi Allah menghendaki lebih lama daripada itu. Yang kedua, ada orang yang ketika di palu itu termasuk orang yang nasibnya ada celaka. Di mana? Di neraka sama. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, kemudian ya seumur langit dan bumi. Kecuali Allah menghendaki lain lebih lama daripada itu, yang disebut khalidina fiha abada. Bukan hanya kekal tapi abadi. Itulah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Ya, walaupun kita jauh dari Nabi, tapi insya Allah kita selalu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran dan Al-Islam yang dibawa oleh Nabi, sehingga kita insya Allah tidak akan jauh dari Nabi dan kemudian bersama Nabi di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.